Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah bakal membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas dan Kementerian Perdagangan menyebut telah mengantongi jadwal impor beras tersebut. Bagaimana ketersediaan beras dalam negeri hingga pemerintah memutuskan untuk impor beras? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Fitri. Ya Pak, sebetulnya berapa stok beras dalam negeri ini? Ya, begini, kalau kita melihat stok beras, sebenarnya yang kita hitung ini untuk permasalahan daripada yang dibicarakan tadi itu adalah stok beras pemerintah. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah stok iron stock daripada yang mesti dipunyai oleh pemerintah dalam menyiasati ketika terjadi hari besar, hari perayaan nasional, dan juga menghadapi bencana yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Oke, artinya apa alasan pemerintah lebih spesifiknya untuk mengimpor beras 1 juta ton ini? Gini, saya utarakan lagi bahwa ini adalah policy, kebijakan pemerintah yang kita selalu mempunyai cadangan beras untuk memastikan beras yang sebagai barang penting dan barang pokok ini tersedia. Jadi kita menghitung cadangan beras yang dipegang oleh Bulog, kemudian selalu kita menghitung daripada kebiasaan-kebiasaan secara sejarah berapa yang diperlukan, dan ini yang mengakibatkan kita melihat berapa yang kita butuhkan untuk mengisi cadangan tersebut. Nah, yang saya utarakan lagi bahwa memang sudah diputuskan seperti diumumkan Pak Menko kemarin jumlahnya, tetapi tentunya kita dalam melaksanakan mengeksekusikan rencana tersebut kita banyak pertimbangan-pertimbangannya. Salah satunya adalah keadaan beras nasional. Kedua, kita juga bisa melihat bahwa cadangan beras ini tidak melulu harus dari impor gitu loh. Tetapi pada saat yang bersamaan saya tidak bisa mendisclose berapa angka-angkanya ini karena ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan terutama yang penting ini cukup, dan kemudian kita juga bisa mensiasati agar masyarakat, rakyat tidak terpojok ketika terjadi kenaikan harga karena naiknya permintaan. Jadi ini yang akan menjadi titik berat daripada strategi tersebut. Dan kalau saya ceritakan strateginya, ini bukan menjadi strategi gitu loh. Oke, Pak Menteri, untuk timeline-nya sendiri impor 1 juta ton beras ini akan seperti apa? Ya, pokoknya begini, kita kan sadar bahwa hari ini kita sudah tahu pengumuman dari BPS bahwa hasil panen tahun ini akan lebih baik daripada panen tahun lalu. Kita juga tahu bahwa panen akan terjadi segera bulan Maret ini akan mulai. Jadi pasti sampai hari ini tidak ada satu butir pun impor yang sudah dilaksanakan di dalam rencana untuk penguatan stok besi atau iron stock pemerintah yang kita perintahkan untuk Bulog mengisi. Sampai hari ini tidak ada. Dan saya pastikan bahwa tidak ada impor ketika panen raya berjalan. Ya, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus juga mempunyai cadangan tersebut untuk memastikan cadangan beras ini dipakai untuk kebutuhan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah seperti operasi pasar untuk bisa menjamin bahwa harga tetap stabil dan terjangkau. Yang kedua, memastikan bahwa ketika terjadi hal-hal luar biasa yang kita alami, kita memastikan kita mempunyai stok tersebut. Contoh, misalnya ketika bencana alam terjadi, atau terjadi tentang bagaimana PPKM yang sekarang ini akan dijadikan lokal-lokal itu juga terjamin ketersediaan bahan pentingnya itu, yaitu beras tersebut. Oke, Pak Menteri tadi mengatakan sampai saat ini belum ada impor beras yang masuk dan tadi juga menyinggung mengenai kondisi panen raya karena saat ini petani juga memasuki panen raya untuk lebih meyakinkan apakah langkah impor ini akan ada dampaknya atau tidak terhadap harga jual hasil panen di tingkat petani.
Gini, saya katakan lagi, ini sensitivitas daripada panen raya ini menjadi koefisien yang penting di dalam kita mengimpor atau mengisi daripada stok beras tersebut. Pada saat yang bersamaan, kita juga ingin mengingatkan bahwa mengisi stok besi atau stok iron stok pemerintah itu tidak melulu mesti dari impor. Jadi, saya ulangi lagi bahwa ini adalah bagian daripada strategi untuk kita melaksanakan hal tersebut. Panen raya ini merupakan hal yang penting di dalam kita berstrategi tersebut. Jadi saya ingin katakan bahwa sampai hari ini tidak ada impornya, tidak sebutir pun, tetapi saya juga pada saat yang bersamaan tidak mau mengatakan bahwa tidak ada impor untuk mengisi hal tersebut. Ini adalah bagian daripada strategi. Kita lihat juga pengadaan daripada bulog dari beras petani, dan ini merupakan sesuatu yang biasa dilaksanakan dan akan selalu dilaksanakan. Oke, Pak Menteri, berkaitan dengan strategi, saat ini Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan regulasi untuk menertibkan aktivitas perdagangan digital. Akan seperti apa regulasi yang dikeluarkan? Kita akan membahasnya usai jeda berikut.